Selamat siang, yang saya hormati Ibu dosen, Dr. Deliana SE MSI AKCA, beserta teman-teman semuanya. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan makalah audit dan asuransi dengan judul Skeptisisme Profesional, Independent Audit, dan Kecerdasan Emosional Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit, yang disusun oleh Fanny dengan NIM 2033 11020002, Susanto dengan NIM 2033 11020005, Andri Avani dengan NIM 2033 11020008. Latar belakang masalah. Seorang auditor internal memegang peranan penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas akan memberikan informasi yang berkualitas kepada entitas mengenai kelemahan pengendalian internal, fraud, dan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan entitas. De Angelo pada tahun 1981 menjelaskan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan atau great probability seorang auditor akan dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Audit yang berkualitas tergambar dari probabilitas auditor dalam hal menemukan dan kemudian melaporkan temuannya dalam laporan audit. Menurut penelitian terdahulu, skeptisisme profesional, independensi audit, dan kecerdasan emosional dinilai dapat mempengaruhi kualitas audit. Kualitas audit. Penelitian kualitas audit menurut Mediati pada tahun 2007 halaman 113 adalah ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor, termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan klien. Indikator kualitas audit. Pertama, kompetensi auditor. Kedua, etika dan independensi auditor. Ketiga, penggunaan waktu personil kunci perikatan. Keempat, pengendalian mutu perikatan. Kelima, hasil review mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal. Keenam, tentang kendali perikatan. Ketujuh, organisasi dan tata kelola KAP. Kedelapan, kebijakan imbalan jasa. Komponen kualitas audit. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, sehubungan dengan standar audit negara, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan berdasarkan 1. Kualitas proses, yaitu akurasi hasil audit. 2. Kualitas hasil, yaitu kejelasan laporan, masalah, dan nilai rekomendasi. Ketiga, kualitas tindak lanjut hasil audit. Skeptisisme profesional. Menurut Sari tahun 2020 halaman 139 adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Indikatornya. 1. Sadari manajemen selalu bisa membuat kecurangan. Kedua, sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan. Ketiga, selalu waspada. Keempat, terapkan kehati-hatian. Faktor yang mempengaruhi. 1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh. 2. Informasi yang menimbulkan keraguan-raguan atas keandalan suatu dokumen. 3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan. 4. Kondisi yang memerlukan prosedur audit tambahan. Teori pengaruh. Skeptisisme profesional ini apabila dijalankan dengan baik, akan membantu auditor mengurangi kegagalan audit yang mungkin dapat timbul selama audit berlangsung. Sikap yang selalu mempertanyakan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan auditor untuk bersikap mempercayai klien, namun tetap berusaha untuk selalu melakukan verifikasi dan mengevaluasi bukti pendukung atas angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan.
Independensi audit. Pengertian independensi audit menurut Harry, tahun 2016, halaman 44 sampai dengan 45, yaitu cara pandang yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Adapun indikatornya yaitu 1. Independensi dalam verifikasi. 2. Independensi dalam program audit. 3. Independensi dalam pelaporan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam Ikatan Bankir Indonesia tahun 2004, halaman 442, untuk mencapai independensi dari fungsi audit diperlukan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu 1. Dukungan dari manajemen agar fungsi audit internal dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan pihak lain. 2. Kebebasan fungsi audit internal dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilakukannya. 3. Sikap mental yang independen, tercermin dari laporan keuangan yang lengkap, cermat, dan tidak memihak. 4. Bebas dari pertentangan kepentingan atas objek dan kegiatan yang diperiksanya. Teori pengaruh, independensi, integritas, dan objektivitas auditor mendorong pihak ketiga untuk menggunakan laporan keuangan yang tercakup dalam laporan auditor dengan rasa yakin dan percaya sepenuhnya. Kecerdasan emosional. Menurut Robin, tahun 2009 halaman 335, kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk dan informasi emosional. Indikatornya yaitu 1. Kesadaran diri. Senantiasa sadar akan apa yang ia rasakan. 2. Manajemen diri. Kemampuan mengatur emosi diri sendiri. 3. Motivasi diri. Kemampuan berkeras dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. 4. Empati. Kemampuan memahami perasaan orang lain. 5. Keterampilan sosial. Kemampuan menangani emosi orang lain. Manfaatnya yaitu 1. Pembuatan keputusan. 2. Kepemimpinan. 3. Terobosan teknis dan strategis. 4. Komunikasi yang terbuka dan jujur. 5. Kerjasama dan hubungan yang saling mempercayai. 6. Loyalitas konsumen. 7. Kreativitas dan inovasi. Teori pengaruh. Kecerdasan emosi akan menjelma menjadi adaptasi seseorang terhadap lingkungannya. Pada gilirannya, adaptasi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang, dan akhirnya akan berpengaruh pada kualitas kerja. Kesimpulan presentasi ini adalah, seorang akuntan pabrik harus memiliki sikap independensi, karena semakin auditor menjaga independensinya dengan tidak berpengaruh atau memihak siapapun, maka semakin baik kualitas audit yang akan dihasilkan. Kedua, dengan adanya skeptisisme profesional, maka auditor akan lebih waspada terhadap adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan yang diaudit, sehingga tingkatan kualitas audit pun akan bertambah. Ketiga, kecerdasan emosional dapat mempengaruhi auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Dengan kecerdasan emosional, auditor dapat menilai apakah laporan keuangan ini ada indikasi ketidakpatuhan atau kecurangan, serta mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat bekerja secara optimal. Saran, bagi perusahaan disarankan agar menempatkan auditor internal perusahaan dalam menjalankan internal control system untuk membantu pengambilan keputusan dan kebijakan terkait. Bagi auditor pada KAP, diharapkan agar lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan lebih memberikan perhatian dan pelatihan terkait independensi, skeptisisme profesional, dan kecerdasan emosional. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambah variabel yang berbeda. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen dan teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata-kata. Dan atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.